Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya, Private Forex Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya lagi nggak pengen ngebahas forex ya. Saya lagi pengen bahas komoditas yang lagi hot ya, yaitu cryptocurrency ya, Bitcoin dan kawan-kawannya. Ini saya mau membahas pergerakan harga Bitcoin ya. Jadi sesuai judulnya ya, sepertinya Bitcoin ini ada potensi tembus sampai harga 1 miliar lebih ya, sampai nanti di akhir tahun 2021 ini ya. Ini masih sebatas prediksi saya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Nah, mari kita coba cek pola-polanya ya teman-teman. Kita lihat kenaikan Bitcoin yang beberapa tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2017 ya. Biasanya Bitcoin ini akan mengalami kenaikan setelah ada yang namanya proses halving Bitcoin. Nah, apa itu halving Bitcoin? Kalian bisa Google aja ya, saya nggak akan jelasin banyak kali lebar. Jadi intinya distribusi koin Bitcoin itu setiap 4 tahunnya itu dibagi setengahnya. Jadi misalnya kita mining Bitcoin nih, nambang Bitcoin misalnya, yang 4 tahun yang lalu kita sebulan bisa dapat 1 Bitcoin. Nah, di tahun ini dengan cara yang sama ya, yang biasa dapat 1 Bitcoin, kita nggak akan dapat 1 Bitcoin lagi, tapi dapat setengahnya aja. Jadi tambah lebih sedikit lagi dapat Bitcoinnya. Jadi itu yang efeknya membuat harga bergerak naik, karena Bitcoin jadi semakin sulit untuk didapetin gitulah kira-kira ya. Oke. Nah, juga mining ini kan ada ongkosnya ya. Jadi kalau misalnya semakin dapat semakin tahun dapatnya semakin dikit, maka orang-orang yang mining Bitcoin ini dia nggak mungkin jual Bitcoinnya di harga murah, karena ada ongkos, biaya listrik, maintenance yang harus dibayar juga kan, ada costnya setiap bulannya gitu loh. Jadi setiap bulannya dapatnya sedikit, padahal costnya sama, jadi nggak mungkin dia akan jual di harga murah, karena dapetinnya juga butuh usaha ya Bitcoin ini. Nah, langsung aja kita lihat secara teknikal di charts ya, di tahun 2016. Jadi tadi saya udah ngecek di Google ya, halving di tahun 2016 itu terjadi di bulan Juli. Saya zoom lagi, zoom out ya, biar lebih kelihatan harganya. Nah nih, di bulan Juli. Di bulan Juli ini terjadi halving ya, tahun 2016. Dia sempat turun Bitcoin ini dari harga 8 juta turun ke 6 juta, kemudian dia naik lagi ya, naik kemudian di atas 8 juta, dan ini di awal tahun 2017. Nah, biasanya pada saat halving terjadi memang Bitcoin ini naiknya belum terlalu signifikan, tapi beberapa saat atau beberapa bulan setelah itu biasanya kenaikannya langsung signifikan ya teman-teman. Jadi dari awal 2017 ya, dari harga 10 juta rupiah ya, dia naik sampai akhir tahun guys. Sampai akhir tahun nih, bulan Desember 2017 ya, naik ke 290 juta. Bayangin, dari 10 juta ke 290 juta, berarti naik berapa kali lipat? Kalau naik 10 kali lipat aja 100 juta, berarti ini naik sekitar 29 kali lipat ya, naik ke atas ini. Baru setelah naik sampai di ujung sini, kemudian Bitcoin turun cukup drastis, ya, turun terus ya, turun dari berapa tuh? Tadi 300 juta sampai bahkan sempat nyentuh angka 43 juta rupiah. Bayangin ya, turunnya jauh banget. Nah, ini juga yang mengakibatkan koin selain Bitcoin jadi ikut turun semua pada saat itu. Contohnya XLM ya, ini saya kasih chartnya. Nah ini ya, ini XLM-nya naiknya gila ya. Ini dari harga cuma 200 perak ya, 100 perak lah nih, 200 perak ya, dia naik sampai 14.000 rupiah teman-teman. Ini karena Bitcoin naik.
Nah ini udah di awal tahun ya. Habis di awal tahun dia langsung turun drastis dari 14.000 perak ke paling jauh ke ini, turun lagi nih ke 700 perak sempet nih XLM tuh turun ya, walaupun sempat ada naiknya ya, turun ke 2.000, naik ke 6.000, turun lagi ke 2.000, naik tapi pada akhirnya turun dan lama akumulasi di sini, lama ya main di 800, 1.000, 500, 1.000, turun ya lama, baru ini naik lagi. Nah ini naik lagi pun ini karena didukung dari Bitcoin yang bergerak naik setelah halving di tahun 2020 kemarin. Nah ini kita balik lagi ya, kenapa itu bisa sampai 1 miliar halving yang tahun ini prediksinya ya, karena kita lihat lagi ya, halving di BTC itu di tahun 2020 kemarin ya, bulan Mei kira-kira. Pada saat bulan Mei naiknya belum terlalu signifikan ya di BTC, dari 139 juta ke ini cukup sih, ini cukup signifikan ya, naik ke 280, artinya ini udah 2 kali lipatnya nih. 2 kali lipat ya sampai di awal tahun 2021. Enggak, ini udah banyak sih, sampai akhir tahun dia naik sekitar, ini cepet sih naiknya nih, 130 ke 530. Ini kira-kira ini ada sekitar 3 kali lipat ya, 3 atau 4 kali lipat ya, dari sini ke sini. Oke, kita zoom out dulu. Kemudian ini tertinggi Bitcoin di harga 952 juta. Ini artinya dia naiknya kalau katakanlah dari 100 juta ke 130 juta ke 900 juta, ini nggak sampai 10 kali lipatnya guys, nggak sampai 10 kali lipat. Padahal di tahun yang pada saat itu dia naik dari harga 10 juta ke 290 juta, itu 29 kali lipat. Dan ini baru naik semenjak halving, baru naik berapa tadi? Sekitar 9 kali lipat. Berarti masih ada potensi paling nggak naik sampai, ya katakanlah kalau 20 kali lipat, berarti ini bisa sampai di harga kira-kira 2M ya bahkan gitu. Nah pertanyaannya, apakah polanya bakalan terulang, dia ini naik sampai 29 kali lipat ya. Nah kemungkinan itu bisa aja terjadi sih, kayak contoh ini Bitcoin tahun lalu di pertengahan tahun kemarin dari harga 600 juta ya, ini sempat turun ke 300. Ini artinya turun setengahnya nih, 640 turun ke 390 ya, hampir setengahnya. Kemudian dia naik cukup signifikan lagi. Nah ini mungkin di tahun ini bisa juga seperti itu, nanti di sini ini masih turun ke sini ya, baru nanti terakhirnya dia naik terus naik ya sampai akhir tahun ya. Ini akhir tahunnya di garis merah ini ya, akhirnya nih, berakhirnya 2022 bulan Januari ya. Jadi bisa aja dia turun atau naik, atau bahkan ini udah koreksi, ini kan dari 900 ke 700 ya, atau bisa jadi ini nanti bakalan langsung naik sampai akhir tahun, atau mungkin dia setway dulu, dan masih, intinya ini masih ada potensi untuk naik lagi, karena ini naiknya masih sekitar 9 atau 10 kali lipat dari semenjak halving. Padahal di tahun 2000 berapa tadi, 2000 yang 17 itu naiknya 29 kali lipat guys. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang masih ngehold koin, bisa di hold sampai akhir tahun ini. Dan kalau misalnya polanya sama, maka di akhir tahun 2021 ya, di awal tahun 2022, maka polanya akan kembali berulang ya. Jadi setelah naik cukup signifikan seperti ini, dia akan turun juga cukup jauh ya. Ini sama nih, ini kan naik ya cukup jauh nih, ini turunnya juga bisa cukup jauh, mungkin bisa sampai 400 jutaan ya. Nah ini kalau kita lihat di Binance ya, di Binance
ini di, kalau kita lihat candle monthly ya. Nah ini kan yang tahun 2017 nih, naik sampai 2018, ini turun cukup signifikan ya. Jadi naik ini, turun sini ya, terus sempat ada naik lagi, sempat turun ya, terus di tahun 2020 ini naik lagi, naik ini naik 2020. Nah ini naiknya sih kalau saya bilang sih ya kenceng sih ini naiknya, ini kebuka lebar ya boleh ngerebenya. Jadi kalau naik kenceng turunnya juga pasti akan kencang, jadi kita harus selalu waspada aja ya buat yang hold coin ya, itu sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, untuk kira-kira ini prediksi saya Bitcoin bisa naik sampai 1 miliar lebih. Itu alasannya melihat pola-pola di masa lalu, tapi kedepannya kayak gimana kita juga nggak tahu ya, karena ini cuma prediksi dari saya aja. Kalau misalnya prediksinya benar ya berarti benar gitu, kalau salah ya udah, ini cuma prediksi ya. Tapi yang harus kita waspadai untuk teman-teman yang baru pemula trading di Bitcoin ini adalah, di trading di Bitcoin atau cryptocurrency, bahwa ini ada siklusnya. Ini kenaikan yang tajam ini juga bakalan diikutin dengan penurunan yang cukup tajam nantinya. Jadi buat teman-teman hati-hati yang beli apalagi nggak pakai uang dingin ya, nanti nyangkut di atas itu bisa lama. Misalnya kayak koin XLM ini ya, misalnya teman-teman ada yang beli di beberapa tahun yang lalu XLM di harga katakanlah 9.000 aja. Nah 9.000 terus nggak pakai uang dingin, nah itu kapan baliknya ya? Baliknya lama ini, bertahun-tahun. Ini 2018 dia baru balik lagi di tahun 2021, berarti 3 tahun kemudian. Selama 3 tahun uang kalian terkatung-katung di harga yang nggak jelas ini gitu. Kalau kalian stres mungkin bisa cut loss di bawah sini, ketika di cut loss ternyata harganya besoknya naik gitu. Nah jadi intinya kalau mau invest juga pakai uang dingin. Jadi be smart ya, be smart teman-teman. Udah mungkin itu aja sih untuk sharing ini ya, untuk sharing analisa pergerakan Bitcoin ya di tahun 2021 ini ya. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang trading di cryptocurrency. Terus yang misalnya mau coba trading di crypto, beli Bitcoin atau beli koin lainnya, bisa langsung cek di link deskripsi. Saya kasih link pendaftaran di Indodax ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video yang lain ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you, bye guys. Thank you.